Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat semuanya. Saya Abdurrahman, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu Komputer dengan Prodi Teknik Informatika. Baik, pada kali ini kita ada di pertemuan ke-6 ya. Masih tetap melanjut dari pertemuan-pertemuan berikutnya untuk penyelesaian tugas besar kita ya dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, kali ini kita akan membahas yaitu penyelesaian masalah dengan kondisi if tunggal, if else, dan switch case. Baik, kita langsung saja. Pertama kita masuk ke struktur kondisi if ya. Struktur if dibentuk dari pernyataan if dan sering digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi tunggal. Bila proses yang diseleksi terpenuhi atau bernilai benar, maka pernyataan yang ada di dalam blok if akan diproses dan dikerjakan. Bentuk umum struktur kondisi if adalah kondisi pernyataan. Jadi if itu kondisi pernyataan ya. Listing program 1. Nah, ini contoh programnya, program struktur kondisi if untuk memeriksa suatu kondisi. Program struktur kondisi if untuk memeriksa kondisi. Contohnya di sini kita lihat dulu untuk misalnya untuk menandai nilai lulus ya. Di sini ada kode programnya, include kayak biasa, include studio, sama di sini ada include new.h, void minus, terus float nilainya berarti nilai pecahan ya. Kalau pakai float ini berarti nilai berkoma, nilai bilangan pecahan. Print, masukkan nilai yang didapat. Scan dan nilai. If berarti maksudnya jika nilai lebih besar dari 65, print Anda lulus. Nah, maksudnya dia nanti ketika kita nginput nilai yang diinput itu adalah lebih besar dari 65, berarti ya kita dinyatakan lulus gitu ya. Coba kita lihat selanjutnya penjelasannya. Nah, ini ada flowchartnya. Nah, di sini nih masih bilangan program tersebut dijalankan dan kita memasukkan nilai 80. Nah, berarti kan 80 ini kan lebih besar dari 65 nih. Maka perintah mencetak perkataan lulus akan dilaksanakan. Namun sebaliknya, bila kita memasukkan sebuah nilai yang kurang dari 65, maka program akan berhenti dan tidak dihasilkan apa-apa. Flowchart yang dapat dilihat seperti adalah sebagai berikut gitu. Nah, ini flowchartnya ya. Jadi mulai dari start biasa kita float nilai, berarti maksudnya bilangan nilainya. Terus kita masukkan ini tipe bilangannya ya, floatnya bilangan pecahan. Terus masukkan nilai. Nah, nilai ini diproses di ini programnya kayaknya masih ada yang kurang ya. Di flowchartnya harusnya ada if di atas nilai lebih besar dari 65, atau harusnya ada if, lupa dimasukin. Nih ya, jika harusnya ada bacanya, jadinya harusnya jika nilai lebih besar dari 65. Bila nilai lebih besar dari 65 berarti masuknya ke iya, cetak Anda lulus. Jika tidak langsung berhenti, end gitu ya. Nah, lebih kurang begitu penjelasan alur programnya. Oke, kita lanjut next. Struktur kondisi if, masih kondisi if. Nah, ini tadi nih. Nah, cuman bedanya di sini kita inputnya lebih dari satu nilai. Nah, kalau dilihat dari kode programnya nih ya. Nah, lebih dari satu nilai, yang mana ada nilai bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Terus dari bilangan 1 tuh untuk mengkategorikan bilangan 1 tuh masuk ke A atau B atau C atau B, C atau A. Nah, pokoknya berhubung A, B, C ini. Jadi masuk kategori, misalnya nilai itu ditentukan 95 misalnya A, 80 ke bawah berarti B, 70 ke bawah berarti C, misalnya begitu ya contohnya nih. Nah, kita lihat flowchartnya. Nah, ini flowchartnya nih agak lebih besar karena
Jadi dia inputannya ada 3, terus jadi otomatis if nya juga harusnya 3. Di sini juga if nya nggak dilampirin, harusnya di kotak yang bentuk ketupat ini harusnya isinya atas if. Jadi jika nilai mendekati misalnya 90 misalnya kan masuk kategori A, maka dia akan nampilin nilai yang didapatkan adalah A gitu. Namun nilainya misalnya kalau misalnya nggak 90, misalnya 85, maka dia turun lagi ke bawah 85, masuk ke kategori nilai B gitu. Misalnya kalau masuk iya, terus ke iya dia, kalau enggak turun lagi ke bawah ke C berarti gitu ya. Jadi jalan programnya gitu, sehingga dia nyetak tuh di situ pada nilai maksimal berapa, lebih besar dari berapa, kecil dari berapa. Nah ada lagi dari kategorinya dibagi lagi if nya. Nah itu ya contohnya ya, lebih kurangnya seperti itu. Terus kita lanjut. Nah ini kita masuk ke struktur kondisi if else. Dalam struktur kondisi if else minimal terdapat 2 pernyataan. Jika kondisi yang diperiksa bernilai benar atau terpenuhi, maka pernyataan pertama yang dilaksanakan, dan jika kondisi yang diperiksa bernilai salah, maka pernyataan kedua yang akan dilaksanakan. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Nah, if kondisi pernyataan pertama, else itu pernyataan kedua. Jadi kalau kita gambarkan dalam contoh, misalnya kalau saya sih biasa bikin website tuh, kalau saya tampilinnya tuh buat menentukan pernyataan berhasil atau gagal. Misalnya berhasil memasukkan nama atau berhasil mendaftarkan sebuah akun. Kalau gagal ada kata gagal. Nah inilah pakai if gitu ya. Oke, kita lanjut. Struktur kondisi if masih di if ya. Nah, listing program penerapan struktur kondisi if else. Nah ini contoh codingan ini. Nah di sini dia untuk menyatakan nilai, tadinya kan contoh program yang awal cuman untuk menyatakan lulus, tapi di sini ada lulus dengan tidak lulus. Nah di sini ada 2 kondisi, yaitu tadi pernyataan pertama lulus, pernyataan kedua tidak lulus, yang didasarkan pada nilai yang ditentukan. Di sini kita dapat ketahui bahwa jika nilai lebih besar dari 65 maka lulus. Sementara F atau print tidak lulus jika nilainya di bawah 35, berarti di bawah 35, di bawah 65. Berarti intinya nilai di bawah 65 berarti tidak lulus ya. Contoh programnya seperti itu. Ini kok sama ya. Nah ini dia struktur kondisi if else. Bila program tersebut dijalankan dan kita memasukkan nilai 80, maka akan dicetak perkataan lulus. Namun bila kita memasukkan nilai yang kurang dari 65, maka tercetak pada perkataan tidak lulus. Hal ini berbeda dengan struktur if, di mana program hanya berhenti bila kita memasukkan nilai kurang dari 65. Nah maksudnya tadi ini yang program yang if tadi, ini kan kondisi if satu pernyataan, dalam kondisi satu pernyataan. Yang if ini dalam kondisi 2 pernyataan, sehingga dia kalau misalnya nilainya nggak dapat nilai kelulusan nggak dapat, maka dia menjelaskan memberitahu nilai yang tidak lulusnya. Jadi ada dalam 2 kondisi, sehingga jika nilai yang diinput di bawah 65, maka dia akan ada pemberitahuan lagi atau pernyataan lagi bahwa nilai itu tidak lulus gitu ya, contohnya. Oke, kita lanjut. Perintah switch. Perintah switch merupakan pernyataan yang dirancang untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah pilihan alternatif, yang diantaranya untuk menggantikan pernyataan if bertingkat. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Ini switch ekspresi. Case konstanta 1, pernyataan 1, break. Terus ada case konstanta 2, pernyataan 2, break. Terus case konstanta 3, pernyataan 3, break, sampai seterusnya. Pernyataan alternatif apabila semua nilai di atas tidak terpenuhi. Nah, default masuknya ke default kalau misalnya semua pernyataannya tidak terpenuhi. Nah, perintah switch. Nah, ini kalau pakai switch case ini berarti if-nya udah banyak banget ya. Istilahnya udah ada if dalam beberapa if gitulah. Oke, kita lanjut. Perintah switch ekspresi dapat berupa
ungkapan yang bernilai integer atau bertipe karakter. Setiap kosakata 1, kosakata 2, kosakata 3, dan kosakata 4 sampai dengan kosakata dapat berupa kosakata integer atau konstanta karakter. Setiap pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 4 sampai pernyataannya dapat berupa sebuah atau beberapa pernyataan. Pengujian pada switch akan dimulai dari konstanta 1. Apabila nilainya cocok dengan ekspresi maka pernyataan 1 akan dijalankan. Perintah break menyebabkan eksekusi diarahkan ke arah switch kalau nilai konstanta 1 tidak sama dengan nilai ekspresi, dan kemudian baru diteruskan ke pengujian dan konstanta kedua dan seterusnya. Jika sampai pada pengujian akhir tidak ada yang cocok, maka default akan dijalankan. Jika pernyataan break tidak diinstruksikan pada setiap case, maka walaupun kosakata cocok dengan ekspresinya, maka setelah pernyataan pada case tersebut dikerjakan akan dilanjutkan pada case berikutnya yang ditemui pernyataan break pada akhir switch. Nah, maksudnya dia di sini, ini kita coba jelasin sedikit ya. Maksudnya dia kalau di kita balik lagi ya. Nah, kalau di perintah switch ini, kalau misalnya pernyataan kosakata pertama ini sudah dapat nilainya dan sesuai lah, misalnya pernyataan pertamanya kita ambil contoh gini, jika nilai yang diinput 80 maka nilai A misalnya ya, yang pertamanya adalah A, maka akan ditampilkan A, maka dia nggak bakalan ngejalanin lagi yang case kedua, case 3 dan seterusnya, dia nggak jalan lagi karena dia akan break. Namun ketika kata break itu kita hilangkan, walaupun pernyataan pertamanya sudah terjawab, maka dia akan tetap menjalannya lagi, melakukan pengecekan lagi ke konstanta atau pernyataan kedua, pernyataan ketiga dan seterusnya. Nah, contohnya seperti itu ya, penjelasannya lebih kurang. Sehingga bedanya sama yang if berganda tadi itu, dia akan ngebaca secara keseluruhan, semuanya dicek dari if pertama, if kedua, if ketiga misalnya. Kalau ini enggak, kalau di perintah switch dia sesuai dengan misalnya konstanta 1 pernyataannya nilainya 80. Nah, ternyata pas input nilainya 80 maka dia berhenti di pernyataan pertama, dia nggak bakalan melanjut ke pernyataan kedua dan ketiga dan seterusnya gitu. Oke, kita lanjut. Oke, sudah selesai ternyata. Baik, demikianlah penyampaian untuk pertemuan ke-6 yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya Abdurrahman, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.